Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Kali ini cuy, bagaimana kabar kalian semuanya? Pastinya dong harus selalu sehat dan baik-baik saja. Karena kali ini Mimin akan menghibur waktu sejam kalian ke depan dengan anime yang berjudul Munou no Nana. Nah, siapa nih di sini yang demen banget sama anime bergenre supernatural, suspense ataupun drama? Mimin yakin lah, pasti jumlahnya banyak banget. Pada tahun 2000XX, bumi telah diserang oleh kawanan monster yang dikenal sebagai musuh umat manusia. Untuk menangani ancaman ini, sekolah spesial didirikan untuk para remaja dengan kekuatan yang luar biasa. Orang-orang ini dikenal sebagai Sang Talenta, yang tentunya memiliki kemampuan untuk menentang aturan dari kenyataan. Dari individu-individu berkekuatan super inilah terdapat orang asing, seseorang yang dikirimkan ke sekolah-sekolah ini meskipun tidak memiliki kemampuan spesial. Dia mencoba untuk mengalahkan musuh umat manusia melalui cara yang menggunakan intelijensi dan manipulasi. Kalau kalian udah penasaran dengan bagaimana cerita intinya cuy, langsung saja kita sikat seperti biasa. Tanpa basa-basi lagi, pasang headset kalian, lupakan kenangan tentang mantan. Jangan galau-galau sendirian. Selamat menonton sambil gelisotan. Cerita awal diperlihatkan Nakajima dan Nanao yang lagi asik membaca buku. Seperti biasanya, Maguwo pun selalu membuli Nanao karena lemah. Semua orang di kelas meremehkan Nanao yang selalu menyembunyikan kekuatannya. Namun teman-teman yakin Nanao memang orang lemah yang tidak berpotensi, sehingga mereka tidak ambil pusing dengan sikap tertutup Nanao. Padahal Nanao sudah berbulan-bulan bersekolah di akademi. Namun tetap saja Nanao tidak memiliki teman akrab, bahkan dia selalu dirundung. Akan tetapi Nanao tidak pernah marah, dia tetap mengikuti alur dari jalan hidupnya yang datar itu. Kemudian kelas Nanao didatangi oleh murid baru bernama Kyoko. Langsung saja Kyoko si pria misterius memperkenalkan dirinya. Onodera Kyoya da. Temei wa donna nouryuku motte n da? Iwanakia naranai kimari de. Dia juga tidak mau mengatakan kemampuan yang dimilikinya. Sehingga Pak Guru geleng kepala dengan berbagai tingkah konyol muridnya. Sementara Nanao bergumam, dia merasa kekuatan Kyoko pasti hebat, karena dia menyembunyikan kemampuannya di depan umum. Tidak lama muncullah seorang wanita imut yang berkemampuan membaca pikiran orang. Alhasil Nana memperkenalkan dirinya di hadapan teman-teman. Bahkan dengan santuy, Nana menginfokan isi pikiran yang berada di benak teman-temannya, sehingga semua orang takjub dengan kemampuan hebat Nana. Lalu Nana dipersilahkan duduk di samping Nanao. Hal tersebut membuat Nanao syok mengapa si cewek imut duduk di sampingnya. Kemudian Nana membela Nanao yang terus dibully Mugou dan kawan-kawan. Dikarenakan Nana berisik, Pak Guru memarahinya. Lantas Nana berkata, dia tahu isi pikiran Pak Guru tentang pemilihan ketua kelas. Sontak saja Pak Guru kaget, namun dia juga mengkesal Nana sembarang membaca pikiran orang. Di kesempatan itulah Maguwo dan Seiya mengajukan diri sebagai ketua kelas. Hanya saja Nana tidak terima, dia malah mengusungkan Nanao sebagai ketua kelas. Sebab Nanao merupakan orang yang tepat karena hati Nanao paling suci di antara teman sekelasnya. Alhasil Mugou pun komplain dia tidak terima orang lemah jadi ketua kelas. Lantas Kyoko memberikan idenya, lebih baik dari ketiga calon segera adu bokong. Apalagi dengan adu kekuatan, permasalahan bisa selesai dengan mudah.
Faktanya pemerintah mengumpulkan orang hebat di pulau tersebut karena suatu hari monster akan datang. Bahkan ancaman dari monster penghancur sudah ada. Makanya para murid pun diajarkan lebih kuat lagi agar bisa melindungi bumi. Setelah Nanao bersiap pulang, tapi sejak tadi Nana mengikutinya. Di kesempatan itulah Nana minta diantar untuk berkeliling. Dengan pasrah, Nanao mengajaknya makan di kantin. Nanao heran melihat Nana yang kepo terhadap dirinya. Selesai makan, mereka bergegas pulang hingga Nanao melupakan jam tangannya di meja. Kemudian keduanya mampir melihat laut di bukit. Dikarenakan terhempas angin, Nana hampir jatuh. Akan tetapi Nanao menyelamatkannya. Nanao sangat khawatir dan memeluk Nana. Kemudian Nanao kembali ke rumah dan si Nana malah ikutan. Sesampainya di rumah, Nana mengatakan tentang ayah Nanao sehingga Nanao mengkesal. Langsung saja Nanao meminta agar Nana berhenti membaca pikirannya. Setelah mengomel, Nanao pun masuk ke asrama pria. Hanya saja, tiba-tiba Nana datang berkunjung mengantarkan jam yang ketinggalan di kantin. Keesokannya, pemilihan ketua kelas dimulai. Magou dan saya adu kekuatan. Hanya saja Magou terlalu bersemangat, dia mengeluarkan sihir apinya. Hal tersebut membuat saya kesal dan membalas Magou hingga kalah. Akan tetapi Magou tidak terima, dia menyerang dengan api yang besar. Melihat Nana dan kawan-kawan hampir kena, Nanao beraksi menghentikan serangan Magou. Sontak saja semua orang kaget, Nanao ini ternyata hebat. Lalu Nanao mengatakan dia mempunyai kekuatan menetralisir kemampuan lawan. Sehingga semuanya memuji Nanao yang telah menyelamatkan mereka. Sepulang sekolah, Nanao dan Nana pergi ke bukit lagi. Lantas kedua insan sudah sangat dekat, bahkan Nanao merasa nyaman berada di dekat Nana. Hanya saja semuanya berubah saat Nana mengakui kemampuannya bukan membaca pikiran. Di kesempatan itulah Nana mendorong Nanao agar jatuh ke jurang. Hal tersebut membuat Nanao auto shock. Nana menjelaskan dia hanya menebak yang dipikirkan oleh Nanao. Sehingga Nanao berkata apakah Nana adalah penghancur umat manusia. Lalu Nana menjawab sepertinya Nanao lebih cocok dituduh sebagai ancaman karena berkekuatan kuat tapi menyimpannya. Kemudian Nanao terjatuh ke jurang. Nana senang karena dia bisa membunuh Nanao. Alhasil pada kejadian ini Nanao dapat menyimpulkan tipu daya wanita sungguh dahsyat. Sehingga Nanao terpikat dan terjebak oleh sikap manis si Nana. Selanjutnya diperlihatkan Nana yang bertemu dengan Dewan Dunia. Di kesempatan itulah Dewan Dunia memberikan tugas kepada Nana untuk membunuh manusia yang berkekuatan kuat serta mencurigakan. Sebab orang yang tidak berkekuatan seperti Nana sangat tepat membasmi manusia yang kemungkinan akan menjadi ancaman. Pada suatu hari, bumi pun akan dikunjungi oleh seorang penghancur. Faktanya si penghancur ini bukan hewan ataupun alien, melainkan manusia berkekuatan super. Sehingga dia mulai menghancurkan sekitar dan menyebabkan korban jiwa. Akhirnya para manusia super ini mulai bermunculan di bumi. Oleh karena itulah, pemerintah menjadikan manusia super sebagai senjata militer. Hanya saja para superhero menyalahgunakan kekuatan mereka. Bahkan sampai terjadi kudeta dan kehancuran besar. Makanya lagi-lagi pemerintah mengumpulkan manusia berkekuatan super spesial di pulau. Apalagi sekarang terdengar rumor dunia akan dihancurkan. Sehingga para murid hebat akan mengasah kemampuan untuk melindungi dunia. Dengan senang hati, Nana menerima tugas dari Dewan Dunia. Sebab dia juga sangat membenci manusia penghancur yang akan datang ke bumi. Makanya Nana diperintahkan membunuh manusia berkekuatan super pada kategori berbahaya.
Keesokan harinya, sekolah digemparkan dengan kenyataan sang ketua kelas yang bolos. Sebab baru dilantik kemarin, Nanao sudah membolos. Hal tersebut membuat Maguo dan kawan-kawan semakin kesal dengan tingkah Nanao. Lantas saya membekukan kolam. Dia terlihat memamerkan kemampuannya. Sehingga Nana penasaran mengenai kemampuan asli dari saya. Kemudian Nana pun mengobrol dengan saya. Ternyata saya berbohong soal membekukan manusia. Sebab saya mengaku bisa membuat lawan auto membeku. Padahal dia hanya bisa melakukan pada objek tertentu. Setelah saya dieliminasi menjadi target dan Nana menemukan Yohei, nampaknya Yohei bisa mengubah waktu saat Magou bertengkar. Yohei memanipulasi waktu untuk menjatuhkan Magou. Alhasil anak yang dirundung tidak terluka akibat Yohei mengembalikan keadaan sebelum Magou menyerang. Alhasil Magou berkata Yohei adalah orang terkuat di kelas. Ketika Yohei makan, Nana mendekatinya. Dia ikutan makan bersama Yohei. Lalu Nana mengorek informasi, ternyata Yohei tidak bisa mengembalikan waktu. Dia hanya bisa memanipulasi diri agar bisa mengubah kejadian. Sehingga air yang ditumpahkan Nana tidak terjatuh. Melainkan Yohei lah yang mengubah keadaan kesemula dengan kemampuannya. Sehingga Nana mengambil kesimpulan bahwa Yohei tidak mampu mengembalikan waktu dan hanya bisa mengubah kejadian. Setelahnya Kyoko muncul, dia curiga Nana seharian bersama Nanao waktu itu. Mustahil kalau Nana tidak mengetahui keberadaan Nanao. Di kesempatan itulah, Kyoko menganggap rambut Nana sebagai pengalian. Lantas Nana mencoba agar Kyoko ini yang dicurigai oleh Yohei. Sebab sejak tadi, Kyoko hampir membongkar kebusukan Nana. Alhasil Kyoko pergi saat Nana berhasil mengajak Yohei ikutan curiga kepada Kyoko. Hanya saja, Kyoko tidak peduli. Dia hanya ingin mencari teman dengan mengetahui karakter orang. Lalu Yohei senang menemukan teman sefrekuensi seperti Nana. Oleh sebab itulah, Yohei mengajak Nana mencari tahu keberadaan Nanao. Pada dasarnya, Yohei juga mewaspadai Nana yang pandai memanipulasi kata. Setelahnya Nana bersama Yohei pergi ke asrama mencari jejak Nanao. Ketika sampai, Yohei masuk ke masa lalu demi menemukan faktanya. Hanya saja Yohei kewalahan, setiap kembali ke masa lampau, Yohei harus mengeluarkan banyak tenaga. Lalu Yohei kembali, dia berkata Nana ada bersama dengan Nanao di jurang. Hal tersebut membuat Nana mengkesal, dia mulai memikirkan cara untuk menang. Sehingga saat Yohei memeriksa, dia tidak menemukan apapun. Sebab Nana terlalu lihai, dia menyadari kehadiran Yohei di sana. Sehingga Yohei otomatis pulang ke dunia nyata karena keberadaannya telah diketahui. Dikarenakan terlalu lelah, Yohei memutuskan melanjutkan penelitian besok. Akan tetapi Nana punya cara lain, dia mengambil skop dan memulai memanipulasi cerita. Kemudian Nana menjemput Yohei dan menceritakan bahwa Nanao kemarin diserang oleh seseorang penghancur. Makanya Nana meminta Yohei mengembalikan waktu agar Nanao tidak tewas. Padahal Nanao sudah tahu Yohei ini tidak mampu melakukannya. Apalagi kekuatan Yohei bukan memulihkan waktu, melainkan memperbaiki kejadian saja. Alhasil Nana berhasil membuat Yohei melakukan penyelidikan tentang Nanao, agar rahasia Nana tetaplah aman. Di sisi lain, Nana mengobrol dengan saya. Sejak tadi saya malah kepo apakah Nana bisa mengetahui isi hatinya. Lalu Nana menebak kalau Mary adalah kekasih saya. Sontak saja saya dan kawan-kawan kaget kemampuan Nana begitu hebat. Makanya mereka tidak heran lagi dengan kepintaran yang Nana miliki. Hanya saja Kyoko berkata kalau situasi sangat mudah dibaca. Apalagi hanya sisi sebelah Kyoko yang basah, begitupun dengan Mary. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka berbagi payung. Oleh karena itulah, Nana bisa saja hanya menebak kalau mereka berpacaran. Sontak saja Nana kaget, sejauh ini Kyoko adalah target yang pas. Dikarenakan Kyoko begitu pintar menganalisis keadaan.
Setelahnya Nana mengajak Kyoko makan bareng. Namun Kyoko menolak. Lalu Nana berkata, di rambut Kyoko ada rumput laut. Alhasil Kyoko membersihkannya. Dia malah memasang wajah yang bodoh. Hal tersebut membuat Nana semakin kebingungan dengan kepribadian dari Kyoko. Nampaknya Kyoko berkunjung ke gudang lama. Dia memberikan kucing susu. Sedangkan Nana lagi asik mengintip yang dikerjakan Kyoko. Dia bahkan mengeceknya. Lalu sepulang sekolah, Kyoko mengajak Nana main bareng di rumahnya. Sebab Kyoko ingin berteman dengan Nana. Setibanya di rumah, Kyoko mempersilahkan Nana masuk. Lantas Nana mengamati hal yang janggal di sana. Semua barang berserakan. Dari keanehan tersebutlah dapat disimpulkan bahwa Kyoko tidak bisa mengendus bau. Makanya dia menuliskan tanggal kadaluarsa pada tomat. Kemudian Nana dan Kyoko bermain video game jadul. Hanya saja Nana keheranan melihat tingkah Kyoko. Ternyata Kyoko terlihat sangat bodoh, tapi sekarang dia begitu cerdik. Setelahnya Nana bersiap untuk pulang. Kyoko memperlihatkan arloji milik Nanao. Sontak saja Nanao kaget mengapa Kyoko punya bukti kematian dari Nanao. Apalagi Kyoko sedang mengumpulkan informasi untuk menemukan kejanggalan pada pulau. Faktanya adik Kyoko menghilang di pulau sama seperti Nanao. Lalu Kyoko dan Nanao pun pergi ke jurang untuk menganalisa keadaan. Mendengar setiap perkataan logia dari Kyoko membuat Nana semakin terancam. Dikarenakan Kyoko selalu mengetahui apa yang disembunyikan oleh Nana. Kemudian Kyoko mengajak Nana berteman. Karena Nana pintar dan cocok dengan Kyoko, hanya saja Nana meminta Kyoko membagi rahasia kemampuan Kyoko. Lalu Kyoko menjawab bukannya Nana bisa membaca pikiran, namun malah tidak pandai menebak. Akan tetapi, Kyoko berkata mustahil dirinya mempermasalahkannya. Keesokannya, Kyoko dan Nana melapor kepada Pak Guru soal kehilangan Nanao. Hanya saja mereka tidak puas dengan tindakan yang dilakukan di sekolah. Faktanya Nana telah menyiapkan banyak jebakan untuk Kyoko. Sepulang sekolah Kyoko menghidupkan kompor. Tiba-tiba terjadilah ledakan. Alhasil Nana pun pura-pura khawatir pada Kyoko. Dia menghampiri Kyoko yang sudah terbakar gosong. Langsung saja Nana mengatakan dia akan mengambil air untuk Kyoko. Hanya saja Kyoko menghentikan Nana. Dia membongkar isi pikiran Nana. Lantas Kyoko berkata, dia tahu Nana sudah merasakan musibah ini. Namun Kyoko heran, mengapa Nana bisa tahu tanpa mencari informasi lebih dulu. Sepertinya Nana telah melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh Kyoko. Bahkan Nana menyadari kalau Kyoko sering memberi makan kucing. Apalagi kemarin dengan santuinya Nana membicarakan soal kucing dengan Kyoko. Hal itulah yang membuat Kyoko menaruh kecurigaan terhadap Nana. Nampak wajah Nana ketakutan setengah mati, dia sudah tersudutkan. Lalu Nana mengatakan kekuatan Kyoko manusia menjadi abadi. Bahkan ketika badannya gosong, Kyoko dapat memulihkan tubuhnya dengan sangat cepat. Serta Nana begitu hebat dan bisa memprediksi kalau Kyoko terserang api dan datang menemui Kyoko. Makanya Kyoko merasa heran, namun dia yakin Nana hanyalah khawatir terhadapnya. Sehingga Kyoko menghapus kecurigaan karena Nana merupakan teman baiknya. Alhasil Kyoko pergi sedangkan Nana malah berencana untuk membunuh Kyoko lagi. Dikarenakan Kyoko adalah ancaman terbesar bagi umat manusia. Kemudian Nana beristirahat di kamar. Dia mengingat momen saat berdiskusi dengan para dewan dunia. Sehingga Nana senang dia sudah memiliki fasilitas untuk lebih mudah melenyapkan manusia berkekuatan super di pulau. Kyoko dan kawan-kawan sedang mengobrol di kelas membahas Nanao. Nampaknya Nana lagi asik menguping pembicaraan sambil menghapus papan tulis. Lalu saya heran dengan kejadian yang menimpa Nanao dan Yohei. Alhasil Kyoko menyaut, kemungkinan mereka berdua juga diserang ancaman penghancur. Lalu saya dan kawan-kawan mulai ketakutan mendengar penghancur telah muncul di pulau. Sehingga Kyoko yakin Nana dapat membantunya menjelaskan kepada teman-teman.
Kemudian Nana bergumam sekarang ancaman terbesarnya adalah Kyoko. Apalagi Kyoko mulai mencurigai Nana mempunyai campur tangan atas hilangnya Nanao dan Yohei. Kemudian Mary dan Yuri muncul. Mereka menggebarkan keadaan dengan berbohong soal surat. Sehingga Michiru terperdaya kalau seorang pria telah menunggunya untuk mengatakan cinta. Sebab Mary dan Yuri menjadikan Michiru sebagai hiburan. Alhasil Michiru heran melihat luka di kaki Nana. Langsung saja Michiru menjilatnya demi menumbuhkan Nana. Faktanya Michiru mempunyai kemampuan menyembuhkan luka. Hal tersebut membuat Nana menyadari Michiru juga ancaman umat manusia. Sehingga dapat menyebabkan kehancuran di kemudian hari. Lantas Nana mulai mendekati Michiru. Dia membongkar bahwa Mary dan Yuri ini menjebak Michiru. Sontak saja Michiru kaget, ternyata mereka sejahat itu. Dikarenakan Michiru sedih, Nana mendekatinya untuk mencari kesempatan membunuh. Sepulang sekolah, Nana heran Kyoko terus membuntutinya. Bahkan saat Nana ingin ke rumah Michiru, dia melihat Kyoko yang menunggu di depan pintu kamar. Sehingga Nana pergi lewat pintu jendela menuju Michiru. Sedangkan Kyoko telah sadar bahwa Nana beraksi. Langsung saja Kyoko mengikuti pergerakan Nana. Ternyata dia mendengar suara teriakan dari kamar Michiru. Nampaknya Nana terluka parah akibat serangan ancaman penghancur. Hal tersebutlah yang membuat Kyoko heran mengapa malah Nana yang terluka. Padahal Kyoko mengira Nana membunuh Michiru. Namun Kyoko curiga mengapa sayatan luka seperti dicucuk Nana sendiri. Sebab Michiru pasti akan langsung menyembuhkan luka. Oleh karena itulah, Kyoko semakin curiga. Tapi Nana senang karena besok kelas pasti ribut. Keesokannya, Nana dipuji oleh teman-teman karena menyelamatkan Michiru dari serangan ancaman. Padahal harusnya Nana tidak terluka sama sekali. Serta para murid menjadi iba dengan luka yang didapat oleh Nana. Walaupun telah sembuh, teman-teman yakin Nana trauma. Makanya semua murid malah semakin mempercayai kalau Nana tidak mungkin berhubungan dengan kematian Nanao. Ketika pulang sekolah, Kyoko bertemu Nana. Dia masih terlihat curiga. Lantas Kyoko berkata, dia yakin luka yang didapat Nana berasal dari benda tajam. Sehingga Nana segera pulang untuk membuat benda lain. Sebab Kyoko mencurigai Nana menusuk tubuhnya sendiri. Makanya Nana bertekad membunuh Kyoko menggunakan sihir karena Kyoko abadi oleh serangan fisik. Malamnya Sune menemui Nana. Dia menunjukkan sebuah foto yang mengejutkan. Sontak saja Nana kaget menyaksikan dirinya akan membunuh Sune. Faktanya Sune memiliki kekuatan untuk melihat masa depan dan mempotretnya. Makanya untuk membuktikan kejadian itu, mereka pergi ke kantin seperti di foto. Akan tetapi, Nana menghentikan karena sudah larut malam. Hanya saja Sune yakin ibu kantin pasti membukanya. Akhirnya pintu pun terbuka dan mereka mulai memesan. Alhasil Sune yakin Nana akan merasakan ketumpahan kuah soba. Ternyata benar, Nana ketumpahan kuah soba. Bahkan lebih mengejutkannya lagi, Sune pun menunjukkan foto baru. Nampaknya Nana mendorong Nanao ke jurang. Sehingga ancaman baru lagi buat Nana yang telah datang, yaitu Sune. Selanjutnya Sune malah menunjukkan foto-foto lainnya untuk mengancam Nana. Lalu Nana mengatakan bagaimana agar Sune percaya kepadanya. Alhasil Sune menjawab, dia akan lebih senang lagi kalau Nana menjadi pacarnya. Langsung saja Nana mengikuti Sune pergi ke kamar. Setibanya di sana, Nana memijat tubuh Sune atas perintah darinya. Alhasil mereka mengobrol membahas soal takdir. Faktanya Sune masih curiga dengan foto masa depan yang didapatnya. Sebab Sune kemampuannya sangat akurat dan tidak pernah salah. Oleh karena itulah, Sune meminta Nana tidur di kamarnya agar dapat diawasi. Malamnya Nana menunggu Sune tertidur. Dia melihat tangan Sune yang memegang kamera. Sehingga Nana yakin foto tersebut tercipta dari mimpi Sune. Kemudian saat Sune bangun, dia pun segera mandi. Sementara Nana merubah arah jam tangan milik Sune.
Tidak lama kemudian, Sune pun keluar kamar. Dia menyadari semalam Nana mencuri foto dari hasil mimpi Sune. Bahkan Sune menemukan foto di bagian baju Nana. Alhasil Sune juga melihat foto Nana yang terikat tali. Malamnya Sune duduk di TKP. Tiba-tiba Nana muncul mengikat leher Sune. Akan tetapi Sune sadar Nana pasti menjebaknya karena waktu di jam Sune sengaja diubah Nana. Sontak saja Nana terkejut Sune mengetahui kebohongannya. Di kesempatan itulah Sune memanfaatkan situasi untuk menggoda Nana. Namun usaha Sune melecehkan Nana gagal total. Karena Nana menusuknya dengan racun. Sebelumnya Nana terjatuh akibat Sune. Dan tanpa sengaja jarum racun miliknya ikutan terjatuh. Oleh karena itulah Nana mengambil racun dan melukai Sune hingga tewas. Sontak saja Nana kaget, tiba-tiba Michiru dan Kyoko muncul. Faktanya mereka mencari keberadaan Nana sejak tadi. Bahkan Kyoko melihat foto Nana yang terikat tali di kamar Sune. Alhasil Nana menjelaskan bahwa Sune dibunuh oleh ancaman penghancur. Sedangkan alasan Nana menginap di kamar Sune adalah agar foto masa depan Nana tidak diperdebatkan. Apalagi Nana berbohong Sune melihat foto Nana tanpa busana. Namun tetap saja Kyoko tidak percaya kepada Nana. Setelah masalah selesai, Nana ke kamar Sune dan mengambil sisa foto. Tiba-tiba Kyoko pun ikutan datang. Hal tersebut membuat Nana kaget dan segera kembali ke kamarnya. Apalagi dia berhasil mengelabui Kyoko lagi, walaupun Kyoko pura-pura percaya. Ketika Nana merasa kehilangan foto, dia kembali ke tempat Sune tewas. Tampak Michiru berada di sana mencoba menyembuhkan Sune. Sontak saja Michiru terkejut melihat foto Nana yang mendorong Nanao ke jurang. Lebih mengejutkannya lagi, tiba-tiba Nana muncul dengan tatapan membunuh. Michiru syok melihat foto Nana yang telah membunuh Nanao. Oleh karena itulah, Michiru bertanya tentang kebenaran foto. Kemudian Nana memanipulasi cerita agar Michiru mempercayainya. Di kesempatan itulah, Nana menjelaskan dia telah mendengar isi pikiran Sune di kelas. Nana mengatakan Sune berbohong soal mengetahui masa depan. Padahal Sune mengambil foto-foto itu dari hasil mimpinya, bukan dari masa depan. Sontak saja Michiru kaget mendengar fakta tersebut. Sehingga Michiru mempercayai Nana lagi seperti sebelumnya. Kemudian Nana bertanya mengapa Michiru berada di sana. Langsung saja Michiru membocorkan bahwa dirinya berusaha menghidupkan mayat Sune. Lantas Nana dan lainnya sedang berduka, mereka mengadakan acara pemakaman Sune. Meskipun sedang berbelasungkawa, para murid tetap ribut. Sebab Kyoko tidak mempercayai kebenaran penyakit Sune. Sehingga Kyoko ingin melakukan tindakan autopsi terhadap mayat. Akan tetapi, Nana mencoba menghentikan karena takut kedoknya akan terbongkar. Kemudian Nana mengambil perhatian para murid, sehingga mereka kesal Kyoko tidak mendengarkan Nana. Sedangkan Kyoko malah dikagetkan saat membuka peti mati. Tampaknya mayat Sune bangkit oleh kekuatan yang dimiliki Shinji, murid introvert yang tidak pernah keluar. Hal tersebut membuat semua orang heran mereka tidak mengenali Shinji. Di kesempatan itulah, Shinji menjelaskan dia bisa menghidupkan mayat dan mengendalikannya. Apalagi Shinji mempunyai kekuatan hebat itu sejak lama. Hanya saja aksi Shinji dihentikan oleh Nana. Dia tidak ingin Shinji membongkar kedoknya, sehingga Nana berkata telah mendengar suara hati mayat Sune yang sedang kesakitan. Mendengarnya membuat semua orang di kelas auto iba. Bahkan Kyoko menjadi segan melakukan autopsi. Sementara itu, tiba-tiba Yuka muncul. Dia merupakan teman dekat dari Shinji. Langsung saja mereka melanjutkan acara pemakaman. Kemudian Nana mengintip Shinji dari balik pohon. Ternyata Shinji dan Yuka berpacaran. Makanya Nana merasa lebih mudah membunuh mereka berdua. Tidak lama Kyoko muncul mengacaukan. Dia melakukan patroli malam. Keesokannya, Michiru dan kawan-kawan sedang dalam pelajaran olahraga. Akan tetapi Michiru membawa Nana yang sakit ke UKS untuk istirahat. Sebab Nana ingin melenyapkan Shinji yang sekarang saat Kyoko belum patroli.
Langsung saja Nana menancapkan jarum racun untuk membunuh Shinji. Lantas Michiru menyadari Nana menghilang dari UKS. Dia memeriksa bersama Kyoko. Mendadak Nana muncul dari balik jendela memanggil Kyoko dan kawan-kawan. Nampak Yuka juga berada di sana sehingga Nana meminta bantuan Shinji menyelamatkan kucing. Namun Yuka menolak, dia pura-pura alergi untuk kucing. Alhasil kucing yang tersangkut di selokan terpancing naik ke atas dengan makanan. Kemudian Nana berkunjung ke kamar Yuka untuk membunuhnya. Akan tetapi Nana kaget dari belakang seorang pria menangkapnya. Ternyata pria itu adalah Shinji yang membuat Nana auto-shock. Lalu Yuka mengatakan dirinya sendiri yang mempunyai kekuatan pengendali mayat. Dahulu saat di bioskop, Shinji dan Yuka menonton dengan tenang. Hanya saja terjadi kebakaran membuat semuanya panik. Dikarenakan yakin kepada Shinji, si Yuka pergi duluan menunggu Shinji. Hanya saja Yuka heran melihat Shinji yang meninggal akibat sesak napas dari api bioskop. Lantas Shinji berhasil dihidupkan oleh Yuka hingga mereka hidup sampai sekarang. Kemudian Nana kesal, dia sudah sadar bahwa Yuka tidak berpura-pura percaya kepada Nana sebelumnya. Padahal kenyataan Yuka sama sekali tidak percaya omongan Nana. Bahkan Yuka menyembunyikan kekuatannya yang bisa mengendalikan mayat. Supaya Shinji terlihat keren di hadapan semua orang. Selanjutnya Nana mencari cara agar Yuka tidak bisa membunuhnya. Bahkan Nana ingin Yuka terbunuh olehnya. Makanya Nana berusaha untuk menang. Lantas Yuka berkata, dia akan membeberkan segala kejahatan Nana di hadapan teman-teman. Hanya saja Nana tidak peduli, dia berkata mustahil orang mempercayai Yuka, sebab Nana lebih dipercaya sebagai ketua kelas yang baik. Oleh karena itulah, Nana membocorkan kalau Yuka bukanlah necromancer, melainkan pemilik kekuatan super. Sehingga semua orang percaya bahwa Yuka adalah orang jahat. Sontak saja Yuka terkejut, mengapa dirinya malah dirugikan. Sehingga Nana menjelaskan dirinya akan menutupi rahasia dari Yuka. Bahkan Nana pun juga akan membaca pikiran Shinji tentang isi hatinya terhadap Yuka. Mendengarnya membuat Yuka terpancing dan melepaskan Nana. Di kesempatan itulah Nana beraksi. Dia mengatakan hal lainnya, yaitu Shinji berpesan agar Yuka membunuh Nana. Lalu Yuka percaya dengan ucapan Nana. Ia yakin Shinji menginginkan Yuka membunuh Nana. Langsung saja Yuka mengejar Nana ke hutan di balik pulau. Hanya saja Nana mengelabui Yuka dan menakutinya. Akan tetapi, Yuka tidak takut dengan Nana karena dia memiliki senjata. Nampaknya Yuka mengendalikan para mayat di pulau untuk menyerang Nana. Alhasil Nana pun kesal, padahal dia mengira tidak ada mayat lain selain teman-temannya. Dikarenakan jumlah mayat yang begitu banyak, Nana kabur menuju ke pondok. Sebelum Nana masuk ke pondok, dia menyetel pintu terlebih dahulu. Sebab Nana melihat kejanggalan pada pintu pondok yang memiliki kunci dari luar saja. Ketika di dalam, Yuka berkata, Nana akan terkejut dengan beberapa zombie yang bersembunyi. Sontak saja Nana terkejut melihat tumpukan zombie. Pagi telah tiba, sehingga para zombie pun tak bisa hidup. Apalagi kekuatan Yuka hanya bekerja saat malam hari. Setelah Yuka pergi, Nana mencari cara untuk kabur. Di sisi lain, Yuka ketiduran. Dia dibangunkan oleh Kyoko. Sebab Kyoko mencari Nana yang tidak kunjung muncul. Namun Yuka malah heran melihat tingkah konyol dari Kyoko. Sepulang sekolah, Yuka mulai beraksi, tapi Nana sudah mempersiapkan diri. Kemudian Yuka berkunjung ke pondok, dia pun syok Nana telah menghilang. Tiba-tiba Nana muncul menyerang Yuka. Hal tersebut membuat Yuka ketakutan, kekuatannya hilang saat siang. Makanya Nana sengaja menyergap Yuka di siang hari. Kemudian Nana mengambil barang Shinji di kantong celana Yuka. Sebab Nana sudah tahu Yuka menggunakan barang peninggalan mayat untuk menghidupkan kembali para mayat. Kemudian Nana mengatakan sewaktu mengambil kalung dari leher Yuka, Nana menyadari bahwa peninggalan Shinji ini bukan kalung. Sebab kemarin Yuka lebih melindungi kantung celananya dibandingkan dengan kalungnya. Melihat peninggalan kertas ujian milik Shinji yang berada di Nana membuat Yuka mengkesal. Alhasil Nana ingin membuang barang Shinji ke jurang bukit. Lalu Yuka meminta agar Nana memilih untuk berdamai.
Kemudian Nana membongkar kedok Yuka soal hubungannya dengan Shinji. Di kesempatan itulah Nana mengatakan beberapa kejanggalan dari cerita Yuka waktu itu. Sontak saja Yuka kaget mengapa Nana mengetahui dirinya bukan pacar asli Shinji. Ternyata Yuka hanyalah seorang stalker yang menyukai Shinji. Awalnya Yuka iri melihat hubungan Shinji dan kekasih. Demi menyingkirkan wanita itu, Yuka membakar bioskop, namun ternyata Shinji malah tewas. Di kesempatan itulah Nana membuang kertas peninggalan dari Shinji, sehingga Yuka menangis kehilangan barang berharganya. Sementara Nana langsung membunuh Yuka menggunakan jarum racun. Lantas Nana berkata, meskipun Yuka tidak bersalah, namun tetap saja Nana ingin membunuhnya. Selanjutnya Nana mengamati wajah para mayat yang sudah membusuk, sehingga Nana pun memikirkan cara lain untuk menghancurkan para mayat. Melihat mayat di balik bukit, Nana pun menjadi penasaran tentang mereka. Hanya saja Nana mengalihkan sifat keponya demi menyelesaikan misi. Kemudian Nana melanjutkan perjalanan menelusuri hutan. Terlihat Yuri yang lagi asik menangkap ular di hutan sehingga Nana menghampirinya. Lantas Yuri melepaskan ular yang ditangkapnya karena Nana mengejutkan dirinya. Dikarenakan Nana heran, Yuri auto menjelaskan dia memiliki kemampuan mengubah cairan tubuh menjadi racun. Lantas Nana menyinggung soal Mary, Yuri pun mengkesal. Kemudian Yuri memperlihatkan isi pesannya dengan Mary. Faktanya, dua besti ini sempat cekcok akibat Mary menuduh Yuri mencuri kontak lensanya. Akibat Yuri pergi, Nana menghentikan dia dan langsung membunuh Yuri dengan racun. Sebelumnya Yuri benar-benar mati. Nana meminta password HP Nana. Akhirnya Nana bisa menggunakan Yuri sebagai pengalihan isu. Kemudian Nana mengetik pesan berbaikan kepada Mary. Hanya saja dia tidak mengirimnya terlebih dahulu. Setelahnya Nana ke kamar Mary meletakkan kontak lensa. Setelah masalah usai, Nana kembali ke sekolah. Dia bertemu dengan Kyoko. Di kesempatan itulah, Kyoko mencurigai Nana karena menghilang dan baru saja muncul. Alhasil Nana mencoba menjelaskan kepada Kyoko soal kejadian di hutan. Bahkan Nana juga mengajak Mago dan kawan-kawan ikut serta ke hutan. Langsung saja mereka pergi ke TKP. Nana menceritakan tentang Yuka. Ketika mendengar Yuka adalah pengendali mayat, membuat Michiru dan kawan-kawan auto terkaget. Michiru dan kawan-kawan tidak menyangka Yuka berbohong soal Shinji. Namun mereka lebih syok lagi saat Nana mengatakan alasan Yuka hanya demi memiliki tubuh Shinji. Tidak lama kemudian, mereka sampai di tepi jurang. Nana mengatakan Yuka bunuh diri ke jurang akibat Nana mengetahui rahasia kelam Yuka. Sehingga Nana menasihati Yuka agar hidup lebih baik lagi. Apalagi Shinji selalu mencintai Yuka. Setelahnya Nana meminta Maguo membakar mayat Shinji. Bahkan Nana juga memperlihatkan para zombie di hutan. Lantas Nana berusaha meminta Kyoko memeriksa mayat agar kedepannya Kyoko tidak curiga dengan Nana lagi. Dikarenakan mayat yang telah dikumpulkan Maguo ini langsung membakarnya. Akhirnya permasalahan mayat telah selesai, mereka pun segera kembali. Sontak saja, Nana dan lainnya kaget saat Michiru menemukan mayat Mary. Tampaknya Mary menggunakan kontak lensanya yang telah Nana ambil dari tas Yuri tadi. Sebelumnya Nana telah meletakkan kontak lensa agar Mary memakainya. Dikarenakan kontak lensa tercemar racun sehingga Mary meninggal. Alhasil Kyoko meminum air kontak lensa sehingga dia keracunan. Lalu Nana membuka jendela agar Kyoko tidak sesak napas. Meskipun abadi, Kyoko juga kesakitan terkena racun. Di kesempatan itulah, Kyoko mengungkap di hadapan teman-teman bahwa Nana pelaku pembunuhan. Kemudian Kyoko mengatakan semua bukti dan kronologi kejadian kepada teman-teman. Sehingga teman-teman mulai mempercayai cerita dari Kyoko. Meskipun Nana mengelak, Kyoko menepis segala alasan dari Nana. Bahkan Kyoko berkata, Nana yang mengirim pesan kepada Mary lewat HP Yuri. Namun Nana menyangkal karena pada waktu itu dia ke hutan bersama dengan Kyoko dan kawan-kawan. Alhasil Kyoko menjelaskan sejak di hutan tadi, Kyoko melihat Nana merogoh saku berulang kali.
Sehingga sudah dipastikan kalau Nana mengirimkan pesan kepada Mary. Walaupun Nana mengelak, Kyoko membantah. Dia berkata Nana sudah mengetik pesan terlebih dahulu serta mengirimkan di hutan. Sehingga semua pendapat yang dilontarkan Kyoko jadi masuk akal. Selanjutnya Kyoko masih bersikeras bahwa Nana adalah pembunuhnya. Akan tetapi Michiru membela Nana karena mustahil ketua kelas begitu kejam. Di kesempatan itulah Kyoko mulai melakukan penggeledahan terhadap saku baju Nana. Sebab Kyoko akan menemukan HP Yuri yang disimpan oleh Nana. Hanya saja usaha Kyoko gagal karena Nana telah membuang ponselnya terlebih dahulu. Apalagi Michiru dan kawan-kawan menentang Kyoko, sehingga Kyoko berhenti mengganggu Nana. Lantas Michiru pun meminta Kyoko segera meminta maaf kepada Nana atas tuduhannya. Dikarenakan tidak punya bukti yang kuat, alhasil Kyoko mengucapkan maaf kepada Nana. Namun tetap saja Kyoko masih mencurigai Nana yang telah berbohong. Selesai mengobrol, Michiru dan kawan-kawan kembali ke kamar masing-masing. Sedangkan Nana lagi bersantuy di depan gerbang asrama menatap langit. Tidak lama kemudian, Michiru muncul menemani Nana berjaga di gerbang. Sontak saja Nana terkejut saat Michiru menodongkan pisau cutter ke lehernya. Hal tersebut membuat Nana syok. Dia heran mengapa Michiru melawannya. Sehingga Michiru menjelaskan dia tidak mungkin mempercayai wanita pembohong seperti Nana. Apalagi jelas sudah Nana mengelabui semua orang dengan mengatakan dirinya mampu membaca pikiran. Padahal kemampuan membaca pikiran bukanlah keahlian dari Nana. Hanya saja Nana masih mengelak sehingga Michiru mengancam akan membongkar rahasia Nana. Hanya saja Nana tidak takut. Dia berkata kemungkinan para teman-teman tidak mempercayai Michiru. Alhasil Michiru berkata tidak mungkin juga wanita lugu seperti Michiru bersikap jahat. Hal tersebutlah yang membuat para murid mempercayai tindakan Michiru. Akan tetapi Nana mengubah kedudukan. Dia berhasil membuang pisau cutter yang dipegang oleh Michiru. Lantas Michiru memuji kehebatan Nana dalam melindungi diri. Tidak lama kemudian teman-teman muncul dan membuat obrolan terhenti. Di kesempatan itulah Michiru masuk ke kamar bersama teman-teman. Keesokannya Michiru muncul di hadapan Nana dan memberikan kado. Hanya saja Michiru ingin Nana menjebak isi dalam kado karena Nana dapat membaca pikiran. Sontak saja Nana kaget melihat aksi yang dilakukan oleh Michiru. Lalu Nana menjawab dia hanya kelelahan, makanya kekuatan Nana menipis. Lantas Michiru berbisik dan akan menanyakan terus hal ini kepada Nana. Supaya para murid lain akan percaya Nana telah berbohong. Sementara Kyoko dan Pak Guru dalam perjalanan ke kelas. Nampaknya Kyoko murung, dia belum bisa menemukan konspirasi yang dilakukan oleh Nana. Ketika masuk ke kelas, Kyoko melihat Michiru yang sedang berdebat dengan Nana. Di kesempatan itulah, Michiru bertanya apakah Nana sudah tahu isi di kotak kado yang Michiru berikan. Akan tetapi Nana berbohong soal isinya, sehingga umpan yang dibuat Michiru ini berhasil. Sebab Michiru ingin membongkar segala kebusukan Nana. Akan tetapi, Magu dan kawan-kawan muncul. Mereka melihat selebar kertas ditempel di belakang baju Michiru. Kemudian Nana berkata, dia mendengar isi hati Michiru yang sangat menyayanginya. Sehingga teman-teman tertawa, ternyata sejak tadi Michiru hanya bercanda. Sementara teman-teman lainnya yakin Michiru hanya keliru. Semua orang tetap mempercayai segalanya perkataan Nana. Kemudian Kyoko muncul, dia ingin membuktikan siapa penempel yang menempel kertas. Akan tetapi Kyoko tidak ingin keadaan menjadi runyam. Di kesempatan itulah Kyoko mengalihkan pembicaraan, dia mengajak temannya makan. Malamnya Nana dan Michiru pergi ke bukit untuk mengobrol. Langsung saja Nana bertanya kepada Michiru di mana sebenarnya Michiru yang asli. Sebab sejak tadi Michiru memanggil dengan sapaan biasa, padahal biasanya Michiru sangat sopan. Lalu Michiru memasang wajah lucunya. Tiba-tiba senior Tachibana datang mengajak Nana mengobrol. Langsung saja Tachibana membuatkan kopi untuk Nana. Kemudian Tachibana menjelaskan dirinya yaitu siswa yang 5 tahun lalu melalui perang melawan sesama para manusia super. Dikarenakan kehancuran tersebutlah pulau menjadi kacau balau.
Sehingga Tachibana mengeluarkan segala kemampuan untuk bertahan hidup di antara para superhero yang jahat. Alhasil Nana kaget melihat Tachibana merubah-ubah dirinya menjadi teman-teman. Sehingga Nana tertawa saat Tachibana pingsan akibat diracuninya. Akan tetapi Nana shock Tachibana mengelabui dengan kekuatan transformasi menjadi objektif yang diinginkan. Selanjutnya Nana dan Tachibana masih duduk mengobrol. Lantas Tachibana memberikan tawaran untuk bernegosiasi dengan Nana. Hanya saja Nana tidak menginginkannya sehingga Tachibana mengancam. Lalu Tachibana berkata, jika Nana membantu Tachibana, dia akan tetap aman. Bahkan Nana bisa bertindak sesuka hati dengan membunuh seperti biasa. Hanya saja Nana merasa takut dengan Tachibana karena kekuatannya yang terlalu OP. Kemudian Nana berpikir cara mengalahkan Tachibana. Hanya saja jalan sudah buntu. Tachibana malah mengambil HP Nana. Tachibana membaca potensi membunuh, yaitu nama perangkat yang berhubungan dengan Dewa Dunia. Lantas Nana bergumam sepertinya Tachibana merupakan orang-orang bertalenta. Faktanya, talenta merupakan nama sebutan untuk manusia super yang menghancurkan bumi 5 tahun yang lalu. Hanya saja dalam perang, antara talenta tersebut Tachibana berhasil melewatinya. Dan dia adalah salah satu manusia yang bertahan hidup sampai sekarang. Oleh karena itulah, bagi Nana, senior Tachibana adalah kategori musuh umat manusia yang berbahaya. Di kesempatan itulah, Nana kabur dari Tachibana dan dia berpikir akan mengadu domba Tachibana kepada murid sekolah. Supaya Tachibana ini berhenti mengganggu dan mencampuri urusan Nana. Ketika Nana kabur, Tachibana beraksi menggunakan kekuatannya. Dia berubah menjadi Maguo untuk meledakkan api. Sontak saja Nana terkejut, dia terkena bakaran api yang diserang Tachibana. Oleh karena itulah, Nana tersungkur ke bawah sambil menahan sakit. Lalu Tachibana penasaran soal kehidupan Nana sehingga dia menginterogasi Nana. Di kesempatan itulah, Nana menceritakan tentang kematian kedua orang tuanya yang tragis. Faktanya orang tua Nana bekerja sebagai staf di perusahaan talenta. Hanya saja suatu hari, musibah datang ke keluarga Nana sehingga ayah dan ibunya tewas. Alhasil Nana dibawa pergi oleh Tachibana ke asrama wanita. Tidak lama Nana telah tersadar di kamar, dia dirawat oleh Michiru. Lantas Nana bergumam, ternyata Tachibana ini mengantarkannya sampai ke rumah dengan aman. Lantas Michiru mencoba memahami derita yang dijalani Nana karena terganggu oleh umat manusia. Di kesempatan itulah, Michiru meminta diceritakan tentang masa kecil Nana. Langsung saja Nana mengatakan, dia hidup seperti biasa, seperti anak pada umumnya. Bahkan Nana sangat suka bermain permainan jadul seperti catur dan lainnya. Kemudian saat Michiru pergi, Tachibana muncul dan mengajak Nana mengobrol. Alhasil Nana cukup terkejut saat Tachibana malah menyelamatkan Nana kemarin. Tidak lama kemudian, Michiru berkunjung. Dia masih penasaran dengan kisah masa kecil dari Nana. Sementara Tachibana malah berubah menjadi kucing agar Michiru tidak curiga. Di kesempatan itulah Nana memulai ceritanya. Nana dulu suka sendirian, dia tidak punya teman. Suatu hari Nana pergi keluar lewat jendela. Ketika kembali, Nana langsung tidur tanpa berganti pakaian. Sehingga Nana lupa menutup jendela akibat kelelahan. Sontak saja Nana terkejut saat bangun ayah dan ibunya sudah tewas. Hanya saja Nana tidak bisa berbuat apa-apa. Dia meneruskan dendam kepada musuh umat manusia sampai sekarang. Mendengar cerita Nana membuat Michiru sedih dan menangis. Tidak lama kemudian Kyoko masuk ke kamar mengajak Nana dan Michiru ikut dengannya. Di perjalanan Nana heran melihat Kyoko yang mengajaknya pergi. Setibanya di depan ruangan, Nana melihat kehadiran teman lainnya. Langsung saja mereka masuk ke dalam ruangan dan melihat mayat seorang murid. Sontak saja Michiru dan lainnya kaget mengamati jasad murid tersebut. Selanjutnya Kyoko mulai menginterogasi Maguo dan kawan-kawan karena semalam berada di kamar saat kejadian. Serta Maguo merupakan tetangga samping kamar Ryuji, si anak yang meninggoy. Oleh karena itulah Kyoko mencurigainya.
Apalagi Maguo bersama Renta dan yang lainnya. Sehingga Renta pun dan kawan-kawan menjelaskan mereka mendengarkan pidato dari Maguo seharian. Setelah upacara kematian Yuka dan lain-lain, Maguo mulai menceramahi teman-temannya. Hanya saja Maguo merasa semalaman tidak mendengar suara pembunuhan. Dikarenakan Kyoko menuduh para teman-temannya, Maguo pun menjadi marah. Akan tetapi, Nana menahan amarah Maguo karena mustahil menghentikan Kyoko sampai dia menemukan jawabannya. Mendengar ucapan Nana membuat Maguo tenang. Langsung saja, satu persatu dari Maguo menjelaskan kekuatan mereka. Alhasil Kyoko percaya dan bertanya dengan Fuko, pacarnya si Ryuji. Di kesempatan itulah Fuko berkata dia akan memperlihatkan kekuatannya di luar ruangan. Kemudian Kyoko dan kawan-kawan keluar ke taman untuk melihat kekuatan Fuko. Setelah mengetahui Fuko yang menyelaraskan kemampuannya dari alam, Kyoko pun membuka baju. Sebenarnya Kyoko ini tahu serangan Fuko berbahaya. Lagian Kyoko tidak mungkin mati karena abadi. Sontak saja semuanya pun kaget saat Fuko menyerang Kyoko terluka sangat parah. Hanya saja lebih aneh lagi, Kyoko sangat santai dipenuhi darah. Lalu Nana dan Michiru bertemu. Sejak tadi, Michiru terlihat murung. Hal tersebut membuat Nana heran dan mulai mencurigai Michiru. Kemudian Nana kaget, Pak Guru datang membawakan baju olahraga dari Michiru. Nana ketakutan dengan isi pikiran sendiri. Ia berpikir kalau dia mengambil racun milik Nana. Sebab saat pulang dari serangan Tachibana, Nana pingsan. Kemungkinan besar Michiru telah mengambil racun di saku Nana. Apalagi Michiru adalah anak dari seorang dokter sehingga dia pasti tahu soal racun. Alhasil Kyoko muncul, dia mengajak Nana pergi bersamanya. Tidak lama kemudian mereka sampai di kamar Fuko. Langsung saja Kyoko menginterogasi Fuko soal Ryuji. Sehingga Fuko mulai menjelaskan berbagai hal tentang Ryuji. Lantas Kyoko heran mengapa terkadang Fuko ragu dalam menyampaikannya. Sehingga Fuko menjawab hubungan mereka akhir-akhir ini agak renggang karena sudah terlalu lama berpacaran. Kemudian Fuko mengira kalau Ryuji bosan dengannya. Setelahnya Kyoko dan Nana bergegas pulang. Di perjalanan Kyoko bertanya apakah Fuko tadi berbohong. Alhasil Nana kesal, Kyoko bertanya soal kemampuan membaca pikiran lagi. Sehingga Nana berkata tentang kemungkinan bahwa Fuko tidak bersalah. Akan tetapi, Kyoko terus membantah sebab Ryuji mempunyai kekuatan mengecilkan diri. Mustahil bagi Ryuji tidak bisa kabur saat dikejar oleh pembunuh. Melihat Kyoko begitu hebat dalam menyelidiki masalah, membuat Nana takut. Setelahnya Nana berkunjung ke kamar Michiru. Dia penasaran dengan keadaan Michiru. Ketika masuk, ternyata Michiru mandi, sehingga Nana membaca buku harian Michiru. Nana terharu membaca setiap cerita yang ditulis oleh Michiru yang menunjukkan kekagumannya kepada Nana. Tidak lama kemudian, Tachibana muncul dan memberikan racun. Dia berkata, Nana tidak perlu curiga kepada Michiru. Padahal sejak kemarin, Tachibana yang mengambil racunnya. Kemudian Tachibana menyarankan agar Nana mengecek Michiru di kamar mandi. Sejak tadi, Michiru tidak kunjung keluar dari toilet. Sontak saja Nana kaget melihat Michiru yang pingsan di bak mandi. Selanjutnya Nana kebingungan apakah dia harus menolong Michiru. Sebab atasan terus memberikan perintah untuk membunuh Michiru. Hanya saja Nana tidak tega, dia telah menganggap Michiru sebagai sahabatnya. Di kesempatan itulah, Nana membawa Michiru ke kasur dan memakaikan pakaian. Alhasil Nana mengunjungi kamar Kyoko demi menemukan obat, akan tetapi Kyoko tidak bisa melihat Michiru. Dia sibuk mengautopsi mayat Ryuji. Sehingga Kyoko hanya menitipkan obat untuk Michiru. Langsung saja Nana bergegas kembali. Dia juga diberikan saran membuatkan makanan bergizi untuk Michiru. Setibanya di kantin, Nana mengetok pintu ibu kantin. Namun tidak satupun orang yang mendengar, lalu Nana melemparkan pintu menggunakan batu. Setelah berhasil menemukan bahan makanan, Nana membuatkan hidangan sup. Kemudian Nana merawat Michiru.
Dia khawatir karena Michiru tidak kunjung sadarkan diri. Bahkan Fuko berkunjung menjenguk Michiru. Akan tetapi Nana curiga saat Fuko menanyakan luka Michiru. Padahal seharusnya Fuko ini tidak mengetahui apapun. Hal tersebut membuat Nana curiga kalau Michiru terlibat dalam pembunuhan Ryuji. Lalu Nana juga berpikir Michiru melihat aksi Fuko membunuh, makanya Fuko kepo pada Michiru. Setelah Fuko pergi, Nana overthinking lagi. Dia galau melihat Michiru yang sakit. Esoknya Kyoko datang memeriksa keadaan Michiru. Setelah selesai, Kyoko pun pergi. Sedangkan Michiru telah sadarkan diri. Di sisi lain, Kyoko menginterogasi teman-teman Magou dan bertanya soal Ryuji. Sementara Nana malah asik bercanda dengan Michiru. Sebab Nana ketahuan bersedih saat Michiru tidak sadar. Esoknya Nana bermain dengan Michiru. Keduanya juga asik mengobrol. Di kesempatan itulah, Michiru menceritakan tentang sahabat lamanya. Sebelum ke pulau, Nana bersekolah di tempat biasa, sehingga teman-teman tidak bisa melihat talenta sepertinya. Namun wanita bernama Hitomi ini berbeda. Dia selalu menyemangati Michiru. Apalagi saat melihat Michiru menyelamatkan anjing mereka, ia mulai berteman. Hanya saja suatu hari, Michiru mengetahui Hitomi yang sakit kanker sehingga dia pun merasa sedih. Tidak lama kemudian, Hitomi meninggal dunia dan Michiru pun sendirian. Mendengar cerita Michiru membuat Nana bersedih. Dia menangis di luar kamar meninggalkan Michiru. Selanjutnya Nana mengingat momen menyedihkan tentang masa lalunya. Tidak lama Michiru muncul, dia ingin mengatakan isi hatinya yang sejak kemarin tersimpan. Di kesempatan itulah Nana sudah ketakutan. Dia mulai menyadari bahwa Michiru tahu soal rahasianya. Akan tetapi Michiru malah mengatakan ikut bersedih dengan kisah dari Nana. Makanya Michiru ingin menyemangati Nana agar tetap kuat. Alhasil kedua best friend ini saling berpelukan sambil menangis. Esoknya Nana dan Michiru pergi bersenang-senang. Kemudian Nana mencari barang untuk menghadiahi Michiru. Namun tiba-tiba Kyoko datang mengejutkan dirinya. Lantas Michiru dan Nana lanjut bermain bersama. Malamnya mereka bergegas kembali di perjalanan. Michiru dan Nana bertukar hadiah. Selesai bermain, Michiru dan Nana masuk ke kamar. Lantas Nana dikunjungi oleh Tachibana. Dia ingin membuat kesepakatan. Sontak saja Nana kaget saat Tachibana mengatakan Michiru dalam bahaya. Sehingga Nana pergi mencari Kyoko untuk menolongnya. Sebab Michiru sedang dikejar oleh Renta. Alhasil Nana pergi mengejar Michiru, sedangkan Kyoko mencari keberadaan tubuh Renta. Sebab Renta mempunyai kekuatan memindahkan arwahnya ke suatu tempat dan meninggalkan tubuhnya. Sedangkan Michiru sudah diserang oleh Renta karena Renta kesal Michiru menyelamatkan kucing yang dilukai Renta waktu itu. Kemarahan Renta tidak sebatas itu saja, dia bahkan ingin membunuh Michiru. Akan tetapi Nana muncul dan melindungi Michiru dari serangan senjata. Nampaknya Nana terluka parah akibat luka tusukan. Kemudian Nana meminta Michiru segera pergi ke sana karena Nana punya rencana. Setelah Michiru kabur, Nana mengatakan akan menghabisi Renta dengan mudah. Hanya saja kali ini tugas Kyoko untuk menyelesaikannya. Nampaknya Kyoko menemukan Renta dan mengejarnya. Hal tersebut membuat arwah Renta kembali ke tubuhnya. Sedangkan Nana sangat sekarat, lalu Michiru kembali menolong Nana. Dikarenakan Michiru menyelamatkan Nana dengan kekuatan penyembuhan, dia menjadi kewalahan. Diperlihatkan usaha Michiru untuk memulihkan seluruh luka di tubuh Nana. Setelah menghabiskan banyak tenaga, akhirnya Michiru berhasil mengembalikan Nana ke semula. Hal tersebut membuat Michiru terkapar lemas. Bahkan Michiru tidak bisa bergerak lagi. Seluruh kekuatannya telah habis. Kemudian keadaan Nana telah normal. Dia menangisi kematian Michiru. Sebab Michiru mengorbankan diri demi Nana yang penuh dengan dosa. Dan ceritanya pun usai sampai di sini cuy. Serial anime ini cuy bisa menjadi salah satu pilihan kalian untuk yang mencari tontonan anime dengan alur cerita yang segar. Alur pada cerita di setiap episodenya berhasil membuat kita penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebagai serial perdana dari serial ini, adaptasinya terbilang cukup unik dan eksekusinya alur ceritanya juga bagus. Penempatan ending yang bagus sebagai jembatan ke episode keduanya, kemudian akan membuat perasaan penonton akan tercampur aduk setelah menonton keseluruhan dari episode yang satu ini cuy.